Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, oleh karena kasih setiamu sehingga pagi hari ini boleh kami hadir untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dari pembacaan kita tadi di atas, diberikan suatu perikop, Tuhan menyediakan. Buang umpadeni. Keintiman dengan Tuhan membuat manusia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kehidupan. Hal ini menjadi nampak dalam sikap yang tidak terikat pada apapun. Bahkan apa yang paling dianggap berharga, inilah iman Abraham. Seorang bapa yang telah menjadi saksi iman kepada purbakala, sejak purbakala. Dalam menjawab perintah Tuhan, Abraham tidak tiba pada momen kritis. Ishak harus dibunuh sehingga ibadah korban bisa dilakukan. Mengapa Allah memerintahkan sesuatu yang tampak tidak masuk akal ini? Bacaan kemarin sudah jelas. Allah mencoba Abraham, yaitu Kejadian 22 ayat yang pertama. Mencoba di sini dalam arti menguji, yakni menguji iman Abraham. Yang paling mengherankan adalah respon Abraham, di mana dia menjalankan tanpa keraguan. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-10. Tentu sikap ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja atau spontanitas, melainkan sebuah sikap yang lahir dari iman Abraham yang sepenuhnya sadar bahwa hidupnya dan semua yang ia miliki berasal dari Allah, termasuk Ishak, sang anak tunggal yang dikasihinya. Jika Tuhan meminta, apa hak Abraham menahannya? Dalam hal ini Abraham lolos tes. Sampai-sampai 2 kali Allah melalui malaikatnya mengulang perkataan yang sama. "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 12 dan ayat yang ke-16. Sebagai gantinya, Tuhan menyediakan domba jantan sehingga ibadat korban tetap dapat dilakukan.
Dalam hal menjalani kehidupan, terkadang kita menghadapi ujian-ujian iman dalam berbagai bentuk. Ada yang ringan, ada yang berat. Tidak jarang kita dituntut untuk kehilangan atau merelakan apa yang berharga yang kita miliki demi tetap beriman. Dalam situasi demikian, keputusan apa yang akan kita ambil? Bagaimana orang yang tidak kehilangan iman dalam situasi apapun, kepadanya berkat Tuhan akan disediakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, sungguh besar kasih dan karunia-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Teristimewa untuk waktu beristirahat dan juga waktu untuk bangun. Dan kami percaya sepanjang hari ini adalah waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk menjalani hidup. Semua hal yang sudah kami alami dan yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan hal terbaik bagi kami untuk hidup. Demikian juga dalam hal apa yang kami pakai memuliakan Engkau yang menyediakannya selalu. Seperti juga kepada hamba-Mu Abraham, bahwa Tuhanlah yang menyediakan baginya apa yang patut bagi kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, terpujilah Engkau dengan firman-Mu. Kiranya kami terus yakin dalam menjalani hidup bahwa Engkau Allah yang selalu menyediakan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau juga terus memberkatinya dan bersama-sama keluarganya terus menikmati segala yang Engkau sediakan bagi kemuliaan-Mu. Dan itulah juga yang sudah Engkau lakukan kepada orang-orang yang kami kasihi, bahwa Engkau menyediakan hidup bagi mereka, dan karena itu usia mereka boleh bertambah. Sebab itu kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Loritma Lasarus, Emilio Sinji Sumule, dan Ibu Stepi Reswari. Tuhan berlimpah-limpah berkat untuk mereka dan bertambah-tambah karunia-Mu dalam menjalani hidup ke depan. Pelihara kami terus Tuhan dan sediakan segala sesuatu yang kami butuhkan bagi kemuliaan-Mu dan bagi hidup kami, melalui segala yang kami perjuangkan sepanjang hari ini, dalam pekerjaan dan dalam usaha, juga bagi anak cucu kami dalam pendidikan, pertumbuhan, dan juga dalam mencari pekerjaan. Bahkan orang tua kami yang lanjut usia, kiranya selalu tersedia bagi mereka apa yang mereka butuhkan dalam menjalani masa tua. Terlebih bagi kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhanlah yang menyediakan bagi mereka segala hal yang mereka butuhkan terkait dengan kerinduan mereka untuk sembuh. Tuhan, kasihilah juga keluarga kami yang jauh. Dalam perjuangan mereka, sediakanlah apa yang mereka butuhkan. Terpujilah Engkau Bapa. Kiranya kami sidang jemaat-Mu di Depok dalam seluruh kerinduan untuk hidup yang baik, untuk memuliakan Engkau, Tuhan kiranya mengatur segala sesuatunya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk sesama kami, untuk mereka yang miskin, untuk mereka yang menderita, untuk mereka yang mengalami berbagai persoalan kehidupan. Kiranya melalui kami Engkau menyediakan bagi mereka kehidupan yang baik. Juga gereja-gereja-Mu, pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat-Mu dalam menyediakan hal baik bagi umat manusia. Kasihi kami senantiasa Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami untuk selalu tidak mengandalkan Engkau, tapi biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih, kiranya dalam kasih dan perlindungan Tuhan hari ini dapat kita jalani dengan baik. Karena itu terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan kiranya menyediakan bagi kita semua segala yang kita butuhkan bagi kemuliaannya. Selamat.